ulama tentang Ahlul Bait salah satunya dipaparkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keturunan Nabi Muhammad SAW itu bukan Ahlul Bait. Hadis tentang keutamaan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak. Umat Islam wajib memuliakan Ahlul Bait karena keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam hadis-hadis tentang Ahlul Bait tersebut. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang menerangkan tentang Ahlul Bait, yaitu surah Al-Ahzab ayat 33 yang menjelaskan tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Kemudian surah Hud ayat 72-73 yang menerangkan tentang Ahlul Baitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan surah Al-Qasas ayat 12 yang menerangkan tentang Ahlul Bait yang akan menyusui Nabi Musa alaihissalam. Lantas siapakah Ahlul Baitnya Nabi Muhammad yang wajib umat Islam muliakan? Itu berdasarkan ayat, hadis, dan keterangan para ulama. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Ayat tersebut berbunyi, waqur nafi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Sementara pendapat ulama tentang Ahlul Bait salah satunya dipaparkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Nas ucapan Imam At-Tabari itu adalah sebagai berikut. Haddasana Ibnu Humaidin qala sana Yahya bin Wadih qala sana al-asbah ngan ngalqomata qala kana Ikrimah yunadi fisuki innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa alal baiti wa yutahhirakum tathira qala nuzilat fi nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam khosoh. Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata bahwa Yahya bin Wadih berkata, Al-Asbah menceritakan kepada kami bahwa Al-Qomah berkata, Ikrimah berseru di pasar, Allah hanya menginginkan untuk menghilangkan rijs dari kalian, wahai Ahlul Bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ia berkata, ayat ini turun khusus tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, Imam Fakhrur Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib menyatakan bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang siapakah Ahlul Bait yang dimaksud dari ayat di atas. Namun yang paling utama dari semua pendapat menurut Imam Al-Fakhrur Razi bahwa yang dimaksud Ahlul Bait adalah anak-anak dan istri-istri Nabi Hasan, Husain, dan Ali bin Abi Thalib karena ia menikahi Fatimah putri Nabi. Nas yang terdapat dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu lengkapnya berbunyi,
Wahtalafat al aqwalu fi ahlil bait wal ula ayuqola hum auladuhu wa azwajuhu wal Hasanu wal Husainu minhum wa Aliyun minhum li'annahu kana min ahli baitihi bisababi mu'asyaratihi bibintin Nabi alaihi salam wa mula zimatihi lin Nabi. Terjadi perbedaan pendapat tentang ahlul bait, dan yang utama ya adalah bahwa mereka adalah anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan, Husain termasuk dari ahlul bait, Ali termasuk dari ahlul bait, karena ia menikah dengan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tinggal bersamanya. Ngan nguma robeni Abi Salmata, Robi bun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kola lama nazalat hadhil ayatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam innama yuridullahu liyudhiba ankumur rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira fi baiti ummi Salamah fata'a Fatimatu wa Hasanan wa Husainan fajallalahum bikasain wa Aliyun khalfa dhuhrihi fajallalahum bikisain summa qala Allahumma haula'i ahli baiti fathib anhumur rizza wa tahhirhum tathhira. Qalat Ummu Salamata wa ana ma'ahum ya Nabi Allah. Qala anti ala makanatik. Qala anti ala makanik wa anti ala khair. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkata, ayat ini turun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan mensucikan sesuci-sucinya. Di rumah Ummu Salamah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Fatimah, Hasan dan Husain dan menutup mereka dengan kain, dan Ali berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menutupinya dengan kain. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Allah, merekalah ahlul baitku, maka hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Ummu Salamah berkata, apakah aku bersama mereka? Ya Nabi Allah. Beliau berkata, kamu tetap pada kedudukanmu sendiri dan kamu dalam kebaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dengan demikian, dari keterangan di atas, para keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada sekarang, baik dari para Tubagus dan keturunan Wali Songo lainnya, juga para Sayyid maupun Syarif, tidak termasuk ke dalam pengertian ahlul bait yang mendapatkan keutamaan dari ayat dan hadis tentang fadilah ahlul bait, karena mereka bukanlah ahlul bait tetapi hanya keturunan ahlul bait. Itu hadis sakulain atau yang juga populer dengan nama hadis itroh, yang menjadi dasar mereka yang berpendapat bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada sekarang pun termasuk ahlul bait, masuk dalam kategori hadis mahmul yang memiliki syahid atau pembanding yang menjauhkan diri dari pengertian itu. Hadis sakulain yang dimaksud adalah berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum ma in tamas saktum bihi lan tadillu ba'di ahaduma a'dhamu minal akhori kitabullahi hablum mamdudun minas sama'i ilal ard wa ijrati ahli baiti. Akhrajahu At-Tirmidzi fi sanatin 3788 wa Ibnu Abi Asim fi sanati 1555 min tariqil Aghmas ngan Habibin bin Abi Sabit ngang Zaid bin Arqam.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku meninggalkan kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat setelah wafatku. Salah satu keduanya lebih agung dari yang lainnya. Kitabullah adalah tali yang memanjang dari langit dan itrohku, ahlul baitku. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya 3788, Ibnu Abi Asyim dalam As-Sunnah 1555. Dari jalan Al-Aghmashi dari Habib bin Abi Sabit dan Zaid bin Arqam. Itroh yang dimaknai sebagai sebagian ulama dengan keturunan, menurut mereka termasuk para keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada sekarang ini. Artinya siapa saja yang tidak berpegang teguh dengan keturunan Nabi akan tersesat, walau sudah berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena dalam hadis di atas Nabi memerintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan keturunan Nabi. Namun mereka lupa bahwa lafadz itroh dalam hadis tersebut dibadali dengan lafadz ahlu baiti. Artinya itroh yang dimaksud hanya terbatas ahlu baitnya Nabi, di mana yang dimaksud ahlu bait Nabi seperti telah diterangkan di atas, ya, hanya terbatas kepada Hasan, Husain, Fatimah, dan Ali radhiyallahu anhum, atau termasuk juga istri-istri Nabi menurut Alqomah seperti yang terdapat dalam tafsir At-Tabari. Hadis di atas juga diriwayatkan dalam riwayat lain dengan lafadz itroh, tapi dengan lafadz sunnah, bukan Al-Quran dan itroh, tetapi Al-Quran dan sunnah, seperti hadis di bawah ini. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma, kitabullahi wa sunnati, akhrajahu ad-Daruqutni fis sunani wal Baros fi musnadihi wal Hakimu fil mustadraki wa Abu Bakrin Asy-Syafi'i fil Ghailaniyati wal Baihaqi fis Sunanil Kubra min tariqi Shalih bin Musa At-Tullahi ngan Abdul Aziz bin Rafi' ngan Abi Shalih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat setelah keduanya, kitabullah dan sunnahku. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni dalam As-Sunan, Al-Bazar dalam musnadnya, Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam Ghailaniyat, Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra dari jalan Shalih bin Musa At-Tolhi dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Abi Shalih. Dari adanya dua riwayat ini, yang satu Al-Quran dan itroh, yang lainnya Al-Quran dan sunnah, tentu yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, jika konteks dan waktunya sama, hanya salah satu dari keduanya yang sahih. Dalam menghadapi hadis semacam ini, para ulama muhaddisin akan menggunakan takhrijul isnad, artinya akan meneliti dari dua riwayat ini mana yang sanadnya sahih yang akan dijadikan pegangan dalam pengambilan kesimpulan. Yang sanadnya lemah akan diabaikan atau menggunakan metode al-jam'ul bainal hadisaini, mengumpulkan kedua hadis dengan dicari titik temu dari dua riwayat ini. Bila ditakhrij, maka kedua riwayat disebabkan memiliki banyak periwayat dari banyak jalan. Maka keduanya ada jalan yang sahih, ada jalan yang dhaif. Kemudian apabila digunakan jalan al-jam'u, maka akan didapatkan kesimpulan bahwa hanya ahli bait yang sesuai dengan sunnah saja yang dianjurkan kita berpegang teguh kepadanya. Orang yang berpendapat bahwa keturunan Nabi yang ada sekarang juga termasuk
dalam kategori Ahlul Bait berarti juga telah memasukkan orang Yahudi ke dalam doa sholawat Ibrahimiyah, di mana dalam sholawat Ibrahimiyah yang selalu dibaca umat Islam ketika sholat ada doa untuk keluarga Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau doa untuk keluarga Nabi itu termasuk juga untuk seluruh keturunannya sampai sekarang, maka berarti orang Yahudi yang juga keturunan Nabi Ibrahim itu juga selalu mendapatkan doa dari kaum muslimin setiap sholat. Bahkan menurut sebagian pakar nasab bangsa Indonesia ini juga keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga yaitu Katurah pun mendapatkan doa yang sama dari umat Islam. Keutamaan Ahlul Bait yang ada dalam hadis-hadis itu ditujukan hanya untuk Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW, bukan untuk keturunannya. Seperti hadis Ahlu Baitku adalah keamanan untuk umatku, atau hadis perumpamaan Ahlu Baitku seperti perahu Nabi Nuh. Semua keutamaan itu jika sah sanadnya adalah untuk Ahlul Baitnya Nabi yang telah disebutkan di atas, bukan untuk keturunannya. Adapun dalam riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa Zaid bin Arqam menyebutkan Ahlul Bait adalah yang diharamkan menerima zakat dari keluarga Ali, keluarga Aqil, dan sebagainya, itu tidak menunjukkan bahwa keturunan mereka disebut Ahlul Bait, karena setelah Nabi wafat, keturunan mereka tidak diberikan harta khumus oleh para khalifah yang 4. Sedangkan ketika masa hidup Nabi mereka tidak diberi zakat karena mereka mendapat khumus dari bagian Nabi Muhammad SAW. Ketika para khalifah yang 4 tidak memberikan khumus itu adalah sebuah tanda bahwa mereka berhak menerima zakat dan tidak termasuk dalam Ahlul Bait. Kita wajib menghormati setiap muslim, apalagi mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi kewajiban menghormati itu tidak termasuk dalam fadilah-fadilah yang dimaksud dalam definisi Ahlul Bait yang terdapat dalam hadis-hadis tentang Ahlul Bait itu. Tetapi kewajiban etika muslim yang bersifat umum yang diajarkan oleh agama Islam. Islam datang sebagai agama universal yang mengukur kemuliaan manusia dari iman dan takwanya, bukan dari nasab dan darahnya. Islam juga menegaskan ketinggian derajat manusia itu dengan faktor iman dan ilmunya, bukan nasab dan darahnya. Ilmu pengetahuan pula lah yang menjadi indikasi ketakutan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan nasab dan darahnya. Allah pula hanya menyandingkan orang-orang berilmu setelah namanya dan para malaikat sebagai mereka yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bukan nasab dan darahnya. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.